Haleluya, haleluya. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Allah Bapanya Abraham, Ishak, Yakub, Allah Bapa orang beriman, Allah Bapa di dalam kuasa nama putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, sengsara mati, disalib dan bangkit pada hari ketiga, dan sekarang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa kasih-Mu, hikmat-Mu, di dalam kuasa damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, kami datang menghadap Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau menaruh kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami masih Tuhan bertahan sampai hari ini Tuhan. Karena semata-mata karena kuasa kasih-Mu, beri kesempatan kepada kami Tuhan, untuk sebisanya Tuhan kami bersama firman-Mu berbuat Tuhan, melakukan firman-Mu bagi keagungan besaran kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa kami selalu Tuhan, terlebih anak-anak kami Tuhan, untuk selalu berjalan beriring bersama-Mu Tuhan, adalah suatu kepastian bagi iman kami Tuhan. Apabila mereka berjalan bersama-Mu, mereka berjalan di dalam kebenaran dan menuju keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang sama buat keluarga besar kami Tuhan. Biarlah kuasa nama-Mu saja yang dipuji dipermuliakan Tuhan, yang sedang bepergian di dalam perlindungan penyertaan kuasa-Mu, yang di dalam rumah Tuhan berikanlah suasana damai sejahtera dan sukacita di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dan ampuni kami Tuhan. Sekali lagi kami Tuhan menyatakan diri Tuhan bahwa siapakah kami ini Tuhan, sehingga menaruh kasih-Mu, anugerah-Mu, karunia-Mu pada kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, sabda agung firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dari surgawi Tuhan. Sucikan seluruh ruangan di tempat ini Tuhan, terlebih sucikan ruangan hati kami, supaya firman-Mu tergores di dalam hati kami, firman-Mu dapat kami pahami dan kami laksanakan di dalam setiap langkah hidup kami hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Terpujilah kuasa nama-Mu saja dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam kuasa nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kekasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, 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 amin. Kita membaca 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Firman Allah mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih oleh manusia, yang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan janganlah kamu juga dan biarlah kamu juga pergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah Tuhan, rumah rohani, baik suatu bagi semua umat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab terus dalam tersusunnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih sebagai batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Ada 2 surat Petrus dituliskan oleh Rasul Petrus yang berbicara keselamatan, berbicara kesucian harap. Suratan Petrus berbicara kesucian harap. Surat Yakobus berbicara iman, dan surat Yohanes berbicara kasih. Ada yang Rasul Petrus katakan jelas kepada kita. Kita baca ayat lain, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayat 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." 16. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang suci berbicara atas nama Allah. Rasul Petrus tegas mengatakan, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kasih, kepadanya aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus.
Saudaraku, apa yang disaksikan oleh Rasul Petrus ini adalah kemuliaan ketika Tuhan penuh kemuliaan bersama Musa dan Elia di atas gunung kemuliaan. Perbedaan tahun daripada Elia dan Petrus tahun 66 suratnya. Sedangkan Musa itu tahun 1491. Jadi ada perbedaan jauh. Yang menjadi pertanyaan pada saya, heran kok peristiwa itu terjadi di atas gunung, itu kurang lebih 1557 tahun terjadi ketika Elia dan Musa ada. Dan yang mengherankan bagi saya adalah bagaimana Rasul Petrus tahu bahwa itu Musa dan itu Elia, sedangkan pada waktu di atas gunung Tuhan tidak mengenalkan nama mereka, malah Tuhan menetapkan nama dari anaknya. Inilah anak yang kukasihi. Suara itu, kata Rasul Petrus, datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Sedangkan bersama-sama dengan dia antara lain Musa dan Elia. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok Rasul Petrus kenal Musa dan Elia? Apa begitu ya saudaraku, itu keistimewaan yang saya tanya-tanya. Saya ulangi, Rasul Petrus itu suratnya tahun 66 setelah Kristus, sedangkan Elia Musa 1491 sebelum Kristus. Jadi cukup jauh. Tapi itulah kemuliaan yang saya bertanya-tanya, saya sedang menyelidiki, kalau Tuhan izinkan. Begitu juga ketika perjamuan malam. Ketika perjamuan malam, Rasul Petrus berkata, Rasul Petrus katakan, dikatakan oleh firman Tuhan, Rasul Petrus dia berkata, Tuhan, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Itu yang saya katakan, kemuliaan yang ditunjukkan kepada Rasul Petrus, seorang rasul yang menerima pernyataan kemuliaan itu. Sedangkan Rasul Yohanes menerima itu di Pulau Patmos ketika Tuhan dipermuliakan. Wahyu pasal 5 kita baca ayat 1 sampai ayat 14. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi
yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan kami akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk, dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Rasul Yohanes, dia memiliki kelebihan dari rasul-rasul lain. Rasul Yohanes ketika di atas gunung melihat Musa dan Elia. Kemudian Rasul Yohanes melihat di Pulau Patmos peristiwa kemuliaan Tuhan yang belum, saya katakan belum terjadi, sebab ini merupakan nubuatan, dan sewaktu-waktu kalau Tuhan datang kembali, dia akan nyatakan itu kepada kita. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dua rasul bersama Yakobus, rasul yang ketiga, pernah melihat kemuliaan itu di atas gunung ketika Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita baca Matius 17. Matius 17 ayat 1 sampai ayat 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Waktu Tuhan mengajak Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanes bersama-sama dengan dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Firman Allah mengatakan mereka ada di atas itu dalam Injil Lukas untuk berdoa. Jadi mereka mendaki gunung yang tinggi semata-mata untuk berdoa. Dan pada waktu berdoa itu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti salju. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Rasul Petrus melihat itu di atas gunung dan herannya saya katakan itu menjadi pertanyaan. Padahal jarak antara Petrus dengan masa Eli atau masa Musa 1557 tahun perbedaannya. Tapi mereka cepat mengenal ini Tuhan, ini Musa, ini Elia. Alkitab penuh dengan persoalan-persoalan yang menjadi misterius, rahasia. Pada Injil Matius pasal 26 dikatakan ayat 26, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan kepada lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari sebab itu darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku minumnya yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Rasul Petrus juga seperti rasul-rasul yang lain, walaupun tidak saling memberitahukan, tapi mengetahui apa yang terjadi. Dalam 1 Korintus 10 dikatakan oleh firman Allah,
hal perjamuan suci ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Rasul Paulus mengatakan ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Rasul Paulus mengatakan dalam firman Allah dikatakan hal perjamuan suci dikatakan oleh firman Allah dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita telah dengar dikatakan pada ayat ketiga, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Rasul Paulus yang berkata, ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi pertanyaan untuk Rasul Paulus dikatakan, apa yang telah kuterima, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini adalah pertanyaan Rasul Paulus, kok bisa mengatakan terima daripada Tuhan, padahal waktu perjamuan suci Rasul Paulus belum ada. Tapi dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini menjadi pertanyaan, suatu rahasia, kok dia bisa tahu. Dikatakan Tuhan Yesus mengambil roti, itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sedangkan waktu daripada perjamuan suci itu Rasul Paulus belum bertobat. Rasul Paulus masih menjadi seorang yang menyerang pengikut-pengikut Tuhan. Sampai di pintu gerbang Damaskus, datang suara dari langit kepadanya mengatakan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiayakan aku? Peristiwa itu dia dengar dari Tuhan. Suara dari langit
yang didengar oleh dia tapi tidak didengar oleh lain, khusus kepada Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 tadi, dia menerima perjamuan suci dari Tuhan. Nah, ini juga suatu perkara yang perlu kita berdoa untuk Tuhan nyatakan. Bagaimana dia tahu itu Tuhan yang menyerahkan perjamuan suci? Dia mendengar berkata, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Bagaimana dia tahu itu? Jadi memang Alkitab penuh perkara-perkara yang misterius. Kalau kita baca dengan tenang, kita ketahui apa yang Tuhan nyatakan. Dalam Matius 17 juga suatu pertanyaan, kok Rasul Petrus tahu itu adalah Tuhan, adalah Musa dan Elia, sedangkan Rasul Yohanes tahu Musa dan Elia juga dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia di Pulau Patmos. Ketika dia di Pulau Patmos, Tuhan menyatakan diri di tengah-tengah kemuliaan. Kita baca 1 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat 9. 1 Timotius 1. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 3, maksudnya ayat pertama sampai ayat 5 kita baca. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Rasul Paulus berkata, pada zaman akhir, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Itu pasti terjadi. Saudara Paulus merupakan peringatan kepada kita dan jemaat untuk menjaga rohani kita sendiri. Engkau telah
engkau telah ikut menderita, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Menjadi pertanyaan kita, Yohanes melihat kemuliaan itu pada waktu dia bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Ada dalam Matius 25 dikatakan, kita baca Matius 25 ayat 31 sampai 32 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat suci bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dikatakan oleh firman Allah, Rasul Matius mengatakan ketika dia mendengar itu, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat sucinya bersama dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Rasul Matius melihat itu sendiri. Terbukti dia mengatakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu kepada rasul-rasul, dan Rasul Matius menjadi saksi. Kita lihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan pada murid-muridnya. Rasul Petrus itu dikatakan dia melihat kemuliaan itu di atas gunung. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari langit, suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Rasul Petrus menyaksikan apa yang dia alami bersama dengan Rasul Yohanes dan Rasul Matius, Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus, Rasul bersama Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus. Ketika di atas gunung, Tuhan mengajar muridnya tiga ini. Firman Allah katakan, kelompok dalam atau dekat dengan Tuhan. Rasul Petrus melihat kemuliaan itu, dan dia katakan, Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dia menceritakan tentang peristiwa di atas gunung itu. Sekarang firman Allah katakan, banyak dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia yang Rasul Paulus katakan pada Timotius. Tadi kita telah baca dalam Timotius dikatakan 1 Timotius 1 Timotius pasal 3 dikatakan, Timotius
Maka maksud saya 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat 5 kita telah baca, dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang suka manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak suci, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat bertahan diri, garang dan tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti nafsu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu manusia pada akhir zaman yang Rasul Petrus tegaskan. Sebenarnya pada akhir zaman itu dikatakan Rasul Petrus berkata, apa yang dia lihat, dia saksikan itu bukan isapan jempol belaka. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Tuhan Yesus menjadi saksi atau mengatakan kedatangannya penuh kemuliaan dalam Matius 25 tadi. Kedatangannya penuh dengan kemuliaan. Herannya di atas gunung itu Rasul Petrus katakan Yesus Kristus, sebab kami tidak mengikuti ucapan jempol belakang, kami berdatang kepadamu kuasa dan kedatangan kita Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi dari kebesarannya. Rasul Petrus menyaksikan Musa dan Elia, tapi dia kemudian mengatakan dia melihat penampakan Tuhan itu dalam kemuliaan sebagai Raja, Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi ketika Tuhan mengatakan tentang pesta kawin di Kana, tentang kedatangan Tuhan yang pertama pada Matius 25 dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam atas takhta kemuliaan dan semua bangsa akan diutus di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari saudara, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Itu rasul-rasul dikatakan mendengar sendiri apa yang Tuhan katakan, tapi kemudian Rasul Petrus di atas gunung itu kok mengatakan bahwa kami memberitahukan kebenaran kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan itu dikatakan kami menjadi saksi dari kedatangan Tuhan sebagai Raja. Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Menjadi pertanyaan suatu perkara yang besar, yaitu Petrus meneruskan dalam katakan dia datang dalam kemuliaan sebagai Raja. Padahal dikatakan Tuhan Yesus katakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat sucinya bersama dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Itu yang Rasul Petrus lihat, kebesaran Tuhan ketika dia menjadi saksi mata dari kemuliaan itu. Dikatakan Yesus itu sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Rasul Yohanes melihat sendiri, itu kita sudah baca tadi dalam Wahyu 5, dikatakan seekor anak domba yang seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7.
Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Rasul Yohanes melihat itu di Pulau Patmos. Ini apa yang ditujukan Tuhan sebenarnya nubuatan, belum terjadi tapi nanti akan terjadi. Sebagaimana apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi, dia datang sebagai raja penuh kemuliaan. Rasul Yohanes melihat dua kali, satu kali di atas gunung kemuliaan, yang kedua yang terbesar itu di Pulau Patmos. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia memberitakan apa yang dia lihat, padahal itu belum terjadi. Tapi Tuhan telah tunjukkan kepada rasul-rasul apa yang akan terjadi. Antara lain, dikatakan, aku mendengar suara malaikat yang di surga dan mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalam berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Itu Rasul Yohanes lihat di Pulau Patmos. Itu belum terjadi, tapi Rasul Yohanes sudah mengatakan apa yang terjadi itu dalam kitab Wahyu kita baca. Memang jelas ini belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Dikatakan anak domba dipermuliakan di atas segala yang mengisi, di atas segala yang ada di surga. Dikatakan mereka semua menyanyikan suatu nyanyian baru. Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterai itu, karena engkau tetap telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan malaikat dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mendekatkannya memerintah sebagai raja di bumi. Itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Kita lihat begitu besar kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan ketika Rasul Petrus mengatakan ketika dia dipermuliakan di atas gunung, dia dipermuliakan sebagai raja, kata Rasul Petrus. Padahal peristiwa di atas gunung itu hanya murid-murid tiga itu hanya melihat Musa dan Elia, tapi dia melihat, dikatakan Yesus Kristus sebagai raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Begitu besar Rasul Petrus melihat, padahal Injil Matius 25, Injil Matius 17 menceritakan bahwa Tuhan dipermuliakan di atas gunung. Tapi Rasul Petrus menulis dalam kitabnya itu sebagai raja. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai raja. Rasul Paulus kepada Filipi, sudah jawab Filipi, dia menulis dan dalam keadaan semua manusia itu merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas nama segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan bagi Allah Bapa. Kita baca Filipi 2
ayat 5 sampai ayat 12, ayat 11 sampai ayat 5 sampai ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Rasul Paulus menyaksikan itu kepada sidang jemaat di Filipi, bahwa dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Dari kesaksian para rasul-rasul ini kita lihat bahwa kedatangan Tuhan memang nyata. Rasul Yohanes mendengar sendiri Tuhan mengatakan dalam kitab Wahyu, "Aku datang segera." Kita baca Wahyu 22 ayat 7 dan ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat 16 kita baca. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Apa yang Tuhan wahyukan kepada rasul-rasul kemudian kita akan lihat akan terjadi pada zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan. Perkataan-perkataan ini dipatahkan dari Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang firman Allah katakan sebagai nubuat dalam kitab Wahyu itu akan terjadi. Memang belum terjadi kemudian itu, tapi Rasul Yohanes sudah melihat di Pulau Patmos. Dikatakan Rasul Yohanes melihat mendengar banyak mereka tentang sekeliling taksa, makhluk-makhluk tua, jumlah mereka beribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan kehikmatan, kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Itu nanti akan terjadi. Rasul Yohanes melihat di Pulau Patmos apa yang dibuatkan oleh firman Allah, sampai firman Allah mengatakan dalam kitab Wahyu, ini nubuatan, dikatakan dalam Wahyu 22 dikatakan perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi itu akan segera terjadi, tapi belum terjadi. Dikatakan
Tuhan sendiri yang mengatakan, aku datang segera. Berbahagia orang yang menurut perkataan-perkataan membuat kitab ini. Dikatakan Rasul Yohanes mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku Yesus sudah mengutus malaikat untuk memberikan kesehatan ini kepadamu dan jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur, dan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah dan datanglah. Barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, biarlah dia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini pada ayat 18 dikatakan, Mazmur 22, Wahyu 22, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jadi nubuat, semua lagi dinubuatkan dan itu akan terjadi. Firman Allah katakan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes menangis karena tidak ada yang dapat membuka meterai-meterai itu. Tapi kemudian datang seorang dari tua-tua itu berkata, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Suatu saat kemuliaan itu akan nyata pada waktu kedatangan Tuhan itu. Malah Nabi Zakaria telah bersaksi. Kita sudah dengar bahwa kedatangan Tuhan itu menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dalam Zakaria dikatakan, Zakaria 14 ayat, kita baca ayat 3 sampai ayat 5. Zakaria 14 ayat 3 sampai ayat 5. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Ayat 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. 7. Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Terus Nabi Zakaria telah menjadi saksi khusus tentang kedatangan Tuhan itu. Malah dia berkata, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun terbelah dua dan menjadi dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar sehingga dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Saya membaca dalam sebuah berita bahwa banyak orang dari dunia ini datang ke Bukit Zaitun. Bahkan ada yang datang untuk meninggal atau mati di Bukit Zaitun. Bahkan beberapa raja dikatakan jelas memilih Bukit Zaitun. Karena apa?
Karena nubuatan Alkitab itu mengatakan Yesus dikatakan akan menjejakkan kakinya pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di sebelah di depan Yerusalem. Zakaria, nabi yang terakhir dari Perjanjian Lama, Zakaria sebagai nabi yang terakhir pada masa Perjanjian Lama, dia mengatakan jelas pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Tapi itu banyak orang yang rela mati di Israel di dekat Bukit Zaitun karena meramalkan apa yang terjadi itu akan terjadi. Memang apa yang dibuat oleh Tuhan itu akan terjadi. Dan kita patut mengetahui supaya kita juga menyiapkan diri. Dikatakan oleh kitab Wahyu, aku datang segera. Itu perkataan Tuhan. Dan itu mengatakan dalam Wahyu 22 tadi, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menurut perkataan nubuat kitab ini. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah, kitab Wahyu merupakan nubuatan apa yang akan terjadi. Dan memang firman Allah berkata apa yang dinubuatkan itu akan terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan. Dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya aku datang segera. Dikatakan aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Saya mengundang pelayan berpergian menuju tabiat ke depan. Ku senang melayani Kristus. Kita bangkit berdiri semua.
percaya apa yang kau nubuatkan akan terjadi segera. Sebab firman-Mu aku datang segera. Sebab itu Tuhan, ajarkan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sekalipun banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi kami percaya firman-Mu tidak berubah dalam setiap kesempatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu yang merupakan janji-Mu kepada kami tentang kedatangan-Mu Tuhan. Kami menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku senang melayani Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucap-ucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tubuh dalam Tuhan dengan tangan kanan kita. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta pendeta muda kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya.
benar Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Mu berpesan Tuhan, bahwasannya Engkau akan datang segera Tuhan. Memang pada akhir zaman ini Tuhan, ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan kesesatan. Hanya dongeng belaka Tuhan. Tetapi kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Oleh karena firman-Mu menguatkan iman kami Tuhan, untuk tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janganlah kami diombang-ambing akan ilah lain Tuhan, tetapi biarlah kehidupan kami tetap mengikuti jejak-Mu, mengikuti teladan-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau datang Tuhan untuk menebus segala dosa kami, dan telah merendahkan diri dan mengosongkan diri-Mu Tuhan, yang tidak mempertahankan status sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba, untuk setia terhadap pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu Tuhan untuk melindungi kami dari segala yang tidak kami inginkan, di luar dari keinginan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa mencokol dalam hati kami, untuk kami resapi dan kami lakukan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapa Gembala kami Tuhan, untuk senantiasa membawa kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan Engkau memelihara kesehatan Bapak Gembala kami dengan kesehatan yang prima Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menjauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan, untuk minggu depan kami akan pindah ke hotel cabin Tuhan. Inilah adalah semua kehendak-Mu saja ya Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah seiring dengan kekuasaan iman kami kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga sucikan tempat baru kami di hotel cabin Tuhan, untuk dapat kami pakai Tuhan, senantiasa hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.